Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada periode ini kita akan membahas mengenai likuidasi firma part 2. Ya, kita lanjutkan dari sebelumnya, ya, soal-soal dari sebelumnya. Dilihat share untuk nah, ini yang kedua, ini yang ketiga sebenarnya nih, aset non cash terjual 200.000. Kita simak sama-sama ya, aset non cash terjual 200.000. Ini jika aset nilainya 360 dijual 200.000, maka FA Umi ini mengalami kerugian sebesar 200. 200 itu dibagi ke A 30%, ke B 30%, ke C 20%, ke D 20%. Maka akan ada persamaan baru ya, menjadi cash-nya 220, kewajibannya 150, hutangnya 12.000, kepada B dan ke D 10.000. Dan A 36.000, B 15.000, C 9.000, dan D minus 12.000. Yang kedua tetap bayar dulu hutang ke eksternal 150, 150. Dan yang ketiga nih, penyelesaian modal debit D terhadap hutang D ini, karena perusahaan masih punya hutang kepada D, maka 10.000 ini dikonversikan ke modal D. Ya, jadi ada persamaan baru ya, dana cashnya 70.000, hutang ke B 12.000, modal A 36.000, modal B 15.000, modal C 19.000, dan modal D 2.000. Nah, kalau seperti ini, misalnya D itu mampu membayar ke sekutu, D membayar ke sekutu 2.000 misalnya, maka D menjadi tidak punya modal lagi, 0 ya. Maka dana yang tersedia itu kas 72.000 dibagikan atau bayar 12.000 untuk hutang B, dan A 36.000, dan B 15.000, dan C 9.000. Nah, ini jurnalnya sama sih. Jurnal yang pertama adalah S modal A, modal B, modal C, modal D, set non cash. Kas yang diterima sebesar 200.000, 48.000 atas didistribusikan kerugian, kepada A dan B, C 32.000, 32.000, set non cash 360. Jurnal untuk 1, jurnal untuk 2. Jurnal untuk 2 ini pembayaran hutang
kan ya kepada pihak eksternal cash 150.000, 150.000. Yang ketiga, penyelesaian modal D ya terhadap utangnya. Jadi di sini utang kepada D, modal D besar 10.000, 10, 4, keempat, sekutu D membayar sisa hutang. Ya, sekutu D membayar sisa hutangnya atau bersaldo debit ya sebesar 2.000. Maka ini adalah kas modal D. Ini sebesar 2.000. Dan yang kelima, pembagian kas. Modal A, hutang B, modal A, modal B, modal C, hutang kepada A, hutang kepada B 12.000, 36.000, modal A, modal B 15.000, modal C 9.000. Nah, maka kas yang dibagikan itu sebesar 72.000 identik. Ini kalau seandainya D mampu bayar. Tapi bagaimana kalau D tidak mau bayar? Kalau D tidak mau bayar, artinya, nah, kerugian ini harus didistribusikan kepada A. Pada A, B, C, D. Distribusi saldo modal debit D ke A, B, A ke B ke C. Jadi 2.000 ini harus didistribusikan ke A, ke B, ke C. Berarti A itu 30 per 80 kali 2.000. A B sama ya. Dan untuk C 20 per 80 kali 2.000. 500. Ya, hasilnya
Nah, jadi 9 35 250 min 14 250 8.500. Nah, yang menyebabkan beda dengan transaksi sebelumnya yaitu pada transaksi nomor 4. Maka nomor 4 itu di jurnal modal A, modal B, modal C, dan modal B. Modal A berkurang 750 sebelah debit, modal B berkurang 750 sebelah debit, modal C berkurang 500 sebelah debit, dan modal D bertambah 2000 di sebelah kredit. Sedangkan nomor 5 jurnalnya nomor 5 jurnalnya utang B, modal A, modal B, modal C, cash utang A 12.000, modal B 35.250, modal C modal B 14.250, modal C 8.500, cash yang dibagikan harus 70.000. Itu kondisi jika A tidak mampu Sekarang soal nomor 3. Soal nomor 4. Aset non cash terjual 160.000. Jadi kalau 160.000 ruginya sekitar, kita lihat, maka ruginya sekitar 160.000. 160.000 ini ruginya sebesar 200.000. Ruginya sebesar 200.000. 200.000 dibagi ke A 30%, 60.000, ke B 30%, 60.000, ke C 20%, 40.000, ke D 20%, 40.000. Ya, yang kedua bayar ini sama dengan sebelumnya. Ini penyelesaian, ini juga sama. Nah, sekarang ada tambahan penyelesaian hutang B terhadap modal B, yaitu yang 12.000 masukin aja ke dalam modal B 12.000, jadi 15.000. Nah, ini ada persamaan 30.000 sama dengan modal modal A 24.000, modal B 15.000, modal C 1.000, dan modal D minus 20.000. Ini dibatasi jika ya D tidak mampu membayar. Saldo modal sebelum pembayaran tagihan pada sekutu adalah ini nih, 24.000, 15.000, 1.000, 10.000. Nah ini 24.000, 15.000, 1.000, 10.000.
tagihan ini sudah saya masukin sini nih 12.000. Ini kepentingan sekutu yang dibatasi oleh kerugian jika D tidak mampu membayar. Jika D tidak mampu membayar, maka yang 10.000 itu dibagikan ke A, ya. Ke A itu bukan lagi 30%, tapi 30/80 kali 10.000. Sama ya, sedangkan yang ke C yaitu 20/80 kali 10.000, 2.500. Nah, ini sudah tuntas seperti ini nih. Ya, jadi pendistribusian setelah kita jumlahkan nih 24 min 3.250 saya ingin nyoba dulu. Ini salah. Maka persamaan baru ya 24.000 untuk A dikurangi 3.750 hasilnya 20.250. Untuk B 15.000 dikurangi 3.750 11.250. Untuk C ya 1.000 min 2.500 sama dengan 1.005 min 1.500. Untuk D 0. Nah, maka ini juga sama ya. Samanya terletak dari saldo modal C min 1.500 didistribusikan kepada A dan B, yaitu 30/60 kali 1.500, artinya 750. Maka terakhir yang uang cash yang dibayarkan kepada A dan B itu nilainya 19.500 untuk A dan untuk B 10.500. Ini laporan likuidasinya. Maka jurnalnya adalah untuk jurnal yang pertama, yang ini realisasi aset, cash yang diterima atas penjualan 160.000, modal A 60.000, modal B 60.000, modal C 40.000, modal D 40.000, itu di sebelah debit, dan di sebelah kreditnya aset non cash sebesar 360. Ini diambil dari ini data. Yang kedua, pembayaran hutang. Ini ya, kasnya berkurang di sebelah kredit 150.000 dan hutang usahanya di sebelah debit berkurang 150.000. Yang ketiga, penyelesaian modal D terhadap hutang D. Hutang D di sebelah debit sebesar 10.000, modal D di sebelah kredit 10.000, seolah modalnya bertambah di sebelah kredit 10.000. Selanjutnya yang keempat, ini
relokasi hutang B terhadap modal B. Ya. Hutangnya di debit 12.000, modal B 1.000. Yang kelima adalah pembagian kas, tetapi ini pembagian rugi dulu. Pembagian kerugian nih. Ya. Pembagian kerugian itu modal A 4.500, modal B 4.500, modal C 1.000 dan modal D 10.000. Sedangkan pembagian kas terakhir ya, modal A 19.500, modal B 10.500, cash 10.000 itu diambil dari sini. Tetapi tahunya 4.500, 4.500 dan 1.000 itu diambil dari perhitungan di sini. Ini 4.500 itu diperoleh dari 3.750 ditambah 750. 3.750 ditambah 750. Jadi 4.500, 4.500. Ini 1.000-nya. 1.000-nya ambil dari sini. Itulah pertemuan kali ini, part 2. Ya, nanti akan kita bahas, dilanjutkan dengan pembagian pembubaran perusahaan yang secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.